Jangan sampai ketinggalan itu poin kejujuran. Jangan ada istilahnya kita nggak jujur sama atasan atau kita nggak jujur dalam bekerja. Karena ini poin penting kejujuran ini. Hampir di seluruh perusahaan menerapkan integritas ini. Ada beberapa di perusahaan saya ada beberapa poin integritas yang mereka memang kurang. Kayak contoh hal kecil lah, misalnya yang harusnya tidak boleh dilakukan tapi dilakukan. Contoh misalnya tidak boleh merokok tapi di industri tetap merokok. Hasilnya apa? Misalnya terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Terus ada juga yang integritas yang lebih parah, yang benar-benar parah. Contoh misalnya dia nakal, bahwa dari pabrik membawa barang buat dibawa pulang. Walaupun emang itu kecil gitu ya. Tapi emang lama-lama juga pasti bakal ketahuan gitu. Jangan sampai. Jadi poin utama adalah bekerja poin utama adalah integritas. Masalah kerjaan bisa atau nggak bisa itu bisa diasah. Sama kalau rekan-rekan kayak sekolah, teman-teman atasan mungkin dari rekan kerja teman-teman gak bakal maksain teman-teman langsung bisa, enggak ya. Sama juga seperti itu. Cuma ya itu ditingkatkan kecepatan pembelajaran. Nah itu poin yang pertama adalah tadi integritas. Dimanapun harus yang namanya integritas yang utama. Poin yang kedua apa sih? Kita tuh yang namanya anak baru nanti nih ketika jadi anak baru itu harus jaga yang namanya attitude. Attitude kita itu gimana? Jangan samain ibaratnya nanti ketika sudah kerja jangan samain kayak sekolah gitu ya. Walaupun misalnya di sekolah agak misalnya bercanda sama gurunya atau yang lainnya itu mungkin masih nggak masalah karena di sini kan nanti gurunya juga tegur kan terkait dengan itu misalnya gitu ya. Kalau di dunia kerja itu nggak bisa. Kadang-kadang kalau misalnya kita salah ngomong nih sama atasan bisa jadi dia langsung kesinggung. Itu yang harus kita perhatikan attitude kita. Kalau bisa ya kita harus tetap jaga attitude kita sopan sama yang tua sopan, ya kan? Itu yang kedua adalah attitude. Yang ketiga kita harus namanya harus yang namanya kerja keras. Kita harus kerja keras. Yang namanya anak baru pasti yang namanya anak baru ketinggalan itu yang namanya atau kesatuan. Jangan sampai nih kamu ketika ditempatkan di satu posisi, ya kan, satu posisi, kamu gak jadi satu kesatuan dengan tim tersebut, atau bahkan gini mas, dalam artian gini, contoh misalnya ya, contoh kasus seperti ini, misal mas ada di posisi misalnya lagi rame-rame nih dalam satu tim gitu, misalnya ada troubleshoot, lagi naik mobil nih troubleshoot, ya kan, troubleshooting ternyata mobilnya mogok, ya kan. Sebagai satu kesatuan, mas tuh pasti bakal ibaratnya bergotong royong, ya kan? Gimana caranya mobil ini jalan, benar nggak? Ya kan? Dalam satu kesatuan itu yang disebut unity adalah ya semua berusaha gimana caranya mobil jalan. Contoh misalnya dalam satu mobil itu, misalnya isinya 5 orang. Dari 5 orang itu misalnya yang satu megang setir, yang 4-nya, yang 3-nya misalnya ngedorong mobil, yang satunya diem aja gitu. Dia pun itu udah bukan jadi kesatuan. Apalagi nanti masnya misalnya yang satu orangnya bukannya malah bantu tapi malah menjadi beban. Menjadi bebannya gimana? Misalnya yang harusnya dorong mobil dia malah naik di atas mobil. Itu yang sebenarnya yang nggak boleh dilakukan di industri. Jadi kita di industri harus menjadi satu unit, satu kesatuan. Yang dimana kita harus bagaimana mencapai tujuan sama-sama. Pasti kita kalau menjadi satu tim tujuannya adalah satu, ya kan? Gak mungkin tuh terpecah belah walaupun memang berbeda-beda tapi nanti menjadi satu kesatuan, satu unit. Itulah yang harus teman-teman persiapkan. Kita harus kerja bisa kerja diajak tim, jangan sampai menjadi beban orang lain. Gitu. Mungkin itu aja sih dari poin dari saya. Harapannya yang tadi saya sampaikan minimal nyambut lah, ya kan?